semuanya, selamat siang. Apa kabar semuanya? Baik ya. Oke, baik anak-anak bapak semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita sepakati dulu, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Ya, kemudian kesepakatan kelas kita sepakati bersama. Ya, contohnya tidak boleh tolak masuk kelas pada saat jam pembelajaran. Ya, bisa dipahami semuanya? Ya, di depan ada 9 kotak yang Bapak sediakan. Silakan kalian bikin masing-masing satu kesepakatan kelas. Ya, 9 diskusikan sama teman sebangkunya, misalnya tidak boleh makan dan minum pada saat jam pembelajaran. Ya, oke, silakan tempel ke depan. Silakan tulis. Ya, ayo segera tulis. Bapak hitung dalam waktu. Ya, ayo cepat. Masing-masing tulis satu aja. Udah. Nanti kita sepakati bersama. Ya. Udah siap? Silakan tempel di depan. Coba kalau udah siap sini Bapak tempel. Oke. Ada lagi yang udah selesai? Ayo. Oke. Udah selesai? Silakan. Ya. Ya. Lagi. Oke, coba perhatikan semuanya. Berarti kesepakatan kelas ini kita buat adalah untuk tidak dilanggar, ya. Kesepakatan kelas yang sudah disepakati yang pertama, tidak boleh bermain HP saat pembelajaran, setuju? Setuju. Jangan tidur saat guru menjelaskan. Setuju. Tidak boleh membuang sampah di dalam laci. Setuju. Tidak boleh cabut piket. Setuju. Tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Setuju. Tidak bermain HP saat pembelajaran dimulai. Dilarang ribut saat jam pembelajaran dimulai. Mengeluarkan HP hanya saat disuruh oleh guru. Dan yang terakhir kesepakatan kelasnya adalah tidak makan dalam waktu pembelajaran di kelas. Sepakat semuanya? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tapi belum pembahasan itu ya Bu Dona ya. Kebetulan kita kemarin di Jakarta bedah dan evaluasi CP capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Dan kebetulan datang dari bandara juga langsung Loka Karya CDP, nggak sempat. Sementara hari ini harus diupload Bapak Ibu. Minta waktu 30 menit ya Bu Dona untuk mengimbaskan tentang salah satu tujuan dari kurikulum merdeka yang sekarang mungkin kita sedang laksanakan, dan kebetulan di SMA 19 pada saat ini adalah tahun kedua dengan tujuan untuk menciptakan pendidikan yang lingkungan pendidikan yang ramah anak ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak perubahan memang ke arah yang lebih baik di kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, nanti kita lihat yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi pada saat saya mendapatkan materi ini, makanya saya bilang Bapak Ibu, materi yang digungkit di sini, kita sama-sama tahu materi di guru penggerak ini sangat, alhamdulillah sangat mahal sekali Bapak Ibu. Jadi baru selesai di modul 1 depan dan setelah libur 1 bulan. Kemarin yang kita pelajari adalah
tentang budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi. Sedikit perkenalan Bapak Ibu. Pak Wahyu Tapea dari saya sendiri CGP Angkatan 7 untuk Kota Batam. Dan kita nanti akan selesainya di Juli. Oh iya. Nah, ini dia budaya positif. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih sendiri. Dr. William Glasser menyatakan, orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Nah, kita di mana nih Bapak Ibu? Kita mengevaluasi diri sendiri atau orang lain? Hari orang lain berarti kita termasuk orang yang tidak bahagia. Jadi itu salah satu keuntungannya kita di guru penggerak. Nah, segi 3 restitusi ini Bapak Ibu, kesalahan. Yang kedua, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh peserta di praktek baiknya. Kita sama sekali sekarang posisinya tidak boleh menghukum ya Bapak Ibu ya, apalagi ketika siswa kita berbuat salah, kita tidak boleh membuat anak, kenapa kamu melakukan itu? Sehingga mereka merasa, kita membuat anak menjadi merasa bersalah, itu tidak boleh. Ya Bapak Ibu ya, jadi sekarang kita keyakinan kelas apa sih yang kita sepakati? Setiap memulai pembelajaran, kita usahakan kita bersama anak untuk membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Boleh sebagai penghukum. Ya Bapak Ibu, berikutnya untuk menstabilkan identitas, kita memberikan pernyataan kepada peserta didik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi Bapak Ibu, memang dari dulu seharusnya ya, hukuman yang kalian telah kita suruh keliling lapangan lari atau kita jebol sangat luar biasa sekolah kita jadi bersih. Kalau enggak, biasanya Bapak Ibu sampah berserakan di mana-mana. Kita terapkan program lisan, lihat sampah ambil. Kita mulai dari kita sendiri dulu. Di depan murid kita tidak sedang memungut sampah. Jadi mereka, guru aja memungut sampah. Gitu. Jadi pelan-pelan mereka membiasakan diri. Dan itu adanya di belakang mereka makannya. Nah, ketika saat itu saya tegur, kenapa belum masuk kelas Pak? Ya, padahal guru makan dan teman-teman lainnya udah pada masuk nih, mereka masih makan di belakang. Alasan mereka menanyakan kepada 2 siswa tadi dengan pertanyaan. Dan karena semua guru sudah masuk dan teman-teman kalian sudah air ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah kalian tahu setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan? Nah, di mana konsep langkah kedua ini adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang menjadi tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam kesalahan. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan di sini kita membuat pada dasarnya adalah bermotivasi secara internal. Di mana ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya Bapak Ibu, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa sih? Akan mau jadi seperti apa kalian ke depannya? Jadi ketika mereka sudah menemukan gambaran dan bertanggung jawab terhadap nilainya. Nah, pada tahap ini yang kita tanyakan ke anak ya Bapak Ibu ya, kalian masih ingat nggak nak? Kita sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Berarti ya mereka sendiri yang menanggung risikonya. Dan selanjutnya kita meyakini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jika mungkin, apakah kalian bersedia untuk memperbaikinya? Nah, sekarang bagaimana sih rencana kalian untuk memperbaikinya? Bagaimana perasaan kalian berdua setelah menghadapi tahap restitusi ini? Jadi, ketika kita menemukan anak, ya Bapak Ibu ya, untuk menemukan anak ketika mereka melakukan kesalahan, sekarang yang diharapkan adalah untuk menyelesaikan permasalahan itu adalah dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi kita tidak langsung seperti biasanya ketika ada anak yang
tidak mengikuti pelajaran di kelas dengan baik, kita marahin. Itu sekarang tidak dibolehkan sama sekali. Atau ketika anak ada yang telat datang ke sekolah atau telat masuk ke kelas kita, kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, dulu saya juga seperti kita tidak menempatkan posisi kita sebagai guru pada tempat yang sebenarnya, karena kita membuat anak menjadi merasa bersalah, malu sama teman-temannya karena kita bentak. Nah itu akan membuat mereka secara mental menjadi down. Artinya kita tidak mendukung dalam penerapan kurikulum merdeka Bapak Ibu. Dimana kurikulum merdeka ini tujuannya adalah untuk memerdekakan anak. Dan kita kemarin kita bahas itu juga di Jakarta ya Bapak Ibu ya. Selain memerdekakan anak, juga kurikulum merdeka berpihak kepada guru. Dalam hal apa? Yaitu dalam merencanakan dan mengimplementasikan praktek baik di kelas. Selanjutnya di gambaran kedua, ini juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya kebetulan guru mata pelajaran ekonomi di fase F pada saat itu, di fase F terus saya menanyakan pada tadi waktunya, menurut Santi, tindakan yang kamu lakukan untuk tidak mengerjakan tugas itu benar atau tidak? Ini sama dengan tadi ya Bapak Ibu ya, dengan cara segitiga restitusi. Nggak usah takut. Jadi kita betul-betul merangkul anak sekarang Bapak Ibu. Ketika kita kadang-kadang anak kita datangi, kita kan langsung diam nih. Apalagi kalau sama saya ya Bapak Ibu ya, saya masuk kelas saja karena langsung diam gitu. Jadi kalau saya datangin, mereka langsung wajahnya langsung berubah ya. Jadi kalau sekarang itu saya betul-betul merubah kebiasaan saya yang dulu sebagai guru juga. Saya merasa saya itu dulu ketika anak menganggap saya termasuk salah satu guru yang killer gitu. Artinya mereka takut dengan saya. Sekarang yang kita ciptakan itu adalah gimana supaya kita dirindukan oleh anak. Jadi ketika kita masuk, mereka menginginkan kita masuk gitu loh Bapak Ibu. Kalau sama saya selama ini, sebelum saya ikut CGP ya Bapak Ibu ya, betul-betul saya menjadi guru yang mungkin kalau nggak masuk, mereka senang. Jadi kalau saya masuk, karena suasananya tegang di kelas ini. Iya. Jadi, iya, saya dari dulu gitu Bapak Ibu. Jadi sekarang saya pelan-pelan mengubah hal itu. Jadi pada tahap kedua kita menanyakan kepada anak. Nah, semua orang pasti pernah berbuat salah, dan setiap orang di dunia tidak ada yang sempurna. Tetap kalimatnya sama. Jadi kita tanyakan kepada anak alasan dia tidak mengerjakan tugas, dan kita minta dia menceritakan ke kita. Dan kita minta juga mereka menceritakan kira-kira keinginan mereka untuk kebutuhan masa depan, mereka akan menjadi anak yang seperti apa. Jadi kita ajak anak sharing Bapak Ibu, sehingga mereka lebih terbuka ke kita. Alhamdulillahnya sekarang dari yang dulunya mungkin mereka tidak menginginkan ketika saya kebetulan di kurikulum juga ya Bapak Ibu, ketika saya ada tugas atau dipanggil kepala sekolah, mereka pasti dalam hatinya hore, atau saya nggak masuk kelas, wah enak Pak Didi nggak masuk gitu. Kalau sekarang mereka panggil, Pak masuk. Jadi kalau keluar kelas, terima kasih Pak, rame-rame itu serentak Bapak Ibu. Jadi kita pun sebagai guru ngerasa luar biasa. Itu jadi suatu motivasi buat kita untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Makanya saya bilang ilmu di guru penggerak mahal Bapak Ibu. Jadi apa yang tidak kita dapatkan ilmu di tempat lain, bahkan di bangku kuliah sekalipun, alhamdulillah saya dapatkan di sini di pendidikan guru penggerak. Nanti yang insya Allah akan berakhir sampai Juni Bapak Ibu. Kita mulainya Oktober kemarin. Nah, pada tahap ini untuk menanyakan keyakinan, saya bertanya kepada anak, nah kamu masih ingat nggak kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas sampai kepada kira-kira kita tanyakan kesepakatan apa ya yang telah kamu buat bersama teman-teman kamu di kelas, sehingga dia tahu ketika dia melanggar apa resikonya. Jadi bukan kita yang memberikan hukuman Bapak Ibu. Itu setelah saya melakukan atau menerapkan budaya positif ya Bapak Ibu ya, memang di sekolah saya, di kelas saya sendiri saya menerapkan, saya meminta respon dari anak-anak. Dan kebetulan ini adalah salah satu siswa
tanggapan mereka melalui tahapan restitusi yang saya lakukan bersama Pak Surjuna, saya malah menyadari kesalahan saya karena membuang sampah sembarangan dan telah masuk saat jam pembelajaran telah dimulai. Dan saya senang karena tidak dihukum. Anak pada dasarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka senang tidak dihukum atas kesalahan yang mereka lakukan. Tapi ketika kesalahan itu kita selesaikan adalah anak SMA yang rata-rata mereka sudah dewasa. Mereka sudah punya pola pikir dengan emosional yang tidak labil. Jadi kalau kita lawan Bapak Ibu, mereka lebih kuat dari kita. Kalau kita lawan dengan bicara, mereka lebih pintar jawabnya dari kita. Nah, kecuali kalau anak SD dan anak SMP, mungkin ketika kita bentak, nangis. Kalau nggak nanti ngadu sama orang tuanya. Kalau anak SMA, Bapak Ibu, yang kita hadapi ini adalah orang dewasa. Yang nanti setelah tamat SMA, mereka siap untuk terjun ke dunia nyata yang sebenarnya. Jadi ini yang selalu kita tekankan kepada anak-anak. Jadi inilah penerapan budaya positif dengan penerapan dituntut menjadi guru yang jadi posisi apa yang ideal bagi seorang guru pada saat ini adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya Bapak Ibu ya, kalau kepala sekolah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih atas waktunya ya Bu Dona ya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu atas waktunya untuk bersedia menunggu. Dan kebetulan memang SPT-nya juga lagi ditangani oleh kepala sekolah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bu. Yang diberikan, saya hanya mau bertanya mengenai hukuman yang tadi itu Pak. Saya kira Pak, hukuman kalau memang sesuai, nampaknya justru membawa dampak positif loh Pak. Kalau kami lihat ya seperti di sekolah kami sekarang di bawah pimpinan Ibu Dr. Angga Sumiati, ada perubahan yang sangat realistis kita lihat. Ketika anak-anak terlambat oleh beliau memang langsung disuruh pulang. Sekarang di SMA Negeri 5 kita tidak akan menemukan anak yang terlambat lagi. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadinya anak kalau ke toilet ya bisa dikatakan seperti kata Bapak tadi, banyak anak-anak berkeliaran di kelas, di ruang, di lapangan atau katakan di luar kelas ketika jam pelajaran sudah dimulai, bahkan guru sudah ada di kelas. Tetapi sekarang ya menurut saya ya cukup berdampak sanksi yang diberikan. Jadi bagaimana mengenai hal ini Pak? Apakah kita untuk selanjutnya memang tidak boleh memberi sanksi terhadap anak atau bagaimana? Terima kasih. Iya, baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya, kebetulan pada saat kita mendapatkan materi tentang budaya positif, ini juga yang menjadi perdebatan sengit ya Bapak Ibu ya, antara kita dan fasilitator. Karena memang pada kenyataannya hukuman memberikan efek positif. Bahkan ada yang pada saat itu menceritakan kepada fasilitator, Pak, pernah loh kejadiannya anak ini melawan sama guru. Memang pada saat itu ditampar, tapi dengan tamparan itu sampai sekarang anak itu ingat. Bahkan dia rajin datang ke rumah. Kalau bukan karena tamparan bapak, mungkin pada saat ini saya nggak akan jadi polisi, katanya gitu. Iya. Nah, terus saya juga menyampaikan pada saat itu Bapak Ibu, saya nggak setuju karena kalau kita nggak menerapkan hukuman di sekolah, anak akan banyak melanggar. Contohnya, ketika ada anak yang telat, kalau kita nggak hukum, ya mereka akan keterusan telat, dan itu memberikan efek yang jelek kepada teman-temannya. Jadi itu menjadi perdebatan yang sengit waktu itu ya Bapak Ibu ya. Jadi fasilitator memang meyakinkan kita baca kembali filosofi Ki Hajar Dewantara, kita mendidik dan mengajar anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi maksudnya ya Bapak Ibu ya, dulu ada orang yang bercerita, dulu mungkin di waktu kita sekolah, kita ditampar sama guru gak masalah, dilempar penghapus sama guru gak masalah. Di zaman kita Bapak Ibu,
Sekarang zaman sudah mengalami pergeseran. Contohnya, anak kita aja dulu. Sekarang misalnya ada anak kita yang sekolah di satu SMA. Anak kita ditampar sama guru. Kira-kira kita terima nggak? Kita datangin kan? Mungkin kalau di sini posisi kita sebagai guru ya kita terima aja, karena memang anak saya salah. Tapi pada kenyataannya semua orang tua pada saat ini menerima nggak Bapak Ibu? Kejadiannya kan banyak yang kita ketemukan viral di media sosial. Guru ini dari sekolah ini menampar siswa, masuk ke polisi. Bahkan kemarin kita mengundang KPPAD di sini ya Bapak Ibu ya. Banyak yang melapor ke KPPAD tentang kekerasan yang dilakukan oleh guru. Bahkan ada di, saya nggak sebutin sekolahnya ya Bapak Ibu ya. Bahkan ada satu sekolah yang nendang anak sampai kasusnya ke kepolisian sampai sekarang itu masih diproses. Nah, kenapa? Karena zamannya sekarang udah berubah Bapak Ibu. Kalau dulu orang tua kita mungkin rata-rata ya kalau kita dimarahin guru di sekolah salah, kita orang tua kita pasti bilang ya kamu salah. Bahkan kita dimarahin balik di rumah. Ya, kalau sekarang orang tua kebanyakan berpendidikan, melek dengan teknologi, tahu hukum, tahu keanehan-keanehan di tempat, mereka lapor ke polisi. Bahkan banyak yang memanfaatkan keadaan dan situasi. Kalau anaknya kita suruh pulang, bahkan mereka sampai meng-up-nya ke wartawan. Masa anak saya kalau masuk boleh masuk ke sekolah? Gitu. Jadi hal ini pastinya akan memberikan efek yang negatif juga. Memang pada saat itu saya sendiri ya pada saat diskusi tentang budaya positif ini Bapak Ibu ya, saya termasuk salah satu peserta yang pada saat itu tidak setuju hukuman itu harus. Nah, tapi kita disadarkan secara pelan-pelan posisi kontrol kita yang berbeda kita adalah sebagai seorang pelajar, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah. Ya Bapak Ibu. Jadi Bu, memang kemarin saya diskusi juga, karena sebelum saya investasi ke guru-guru diskusi dengan kepala sekolah, awalnya kepala sekolah nggak setuju juga dulu, karena hukuman itu memberikan efek yang positif kepada anak katanya begitu. Jadi kita buka JP, kita kasih pengetahuan baik-baik, oh seperti ini. Oke. Jadi kita akan coba terapkan hal yang seperti ini Bu. Jadi anak, saya udah bilang tadi yang kita hadapi adalah anak-anak dewasa. Kita audiens kita kan anak SMA nih Bu, dimana rata-rata mereka punya tingkat emosional yang lebih. Mungkin kalau kita lawan mereka lebih kuat dari kita. Kalau kita lawan dengan bicara yang cewek-ceweknya lebih pintar jawab dari kita. Karena kita kewalahan sakit kepala kita jadi. Nah, anak-anak sekarang karena zaman sudah mengalami perubahan, ya dengan cara menerapkan segitiga restitusi ini lebih baik lagi daripada kita memberikan hukuman itu. Jadi dengan cara kita rangkul mereka baik-baik, kita berikan penjelasan. Karena makanya saya bilang tadi sebelum kita menerapkan ini, ketika kita masuk kelas, yang paling pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas nanti boleh kita masukkan ke, kita buat juga kesepakatan sekolah ibu. Kesepakatan sekolah itu dengan rapat orang tua murid nanti sekaligus mensosialisasikan kepada orang tua. Jadi ketika ada anaknya yang melanggar, mereka udah tahu risikonya apa, tanpa harus kita berikan hukuman. Jadi hukuman fisik itu ibu memang sekarang pada saat ini tidak cocok lagi kita gunakan. Kalau bisa kita hindari. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita rangkul, kita selesaikan dengan cara menerapkan segitiga restitusi tadi, yaitu dengan cara menstabilkan identitas mereka dulu, kita yakinkan dia, terus kita validasi tindakan dia dengan menanyakan kira-kira kamu akan mau jadi seperti apa sih ke depannya, dan terus kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas. Kalau mau langgar, kamu langgar enggak? Kalau kamu langgar, kamu tahu kan akan seperti apa, karena ini kamu loh yang buat gitu. Iya Bu. Nah, iya Bu. Maksud saya Pak, yang kasus yang saya sampaikan tadi, kita nggak pernah menghukum anak itu fisik maksud saya. Iya. Seperti kadang disuruh pulang.
tahunya dia di sekolah. Anak-anak sekarang, makanya saya bilang Bu, kalau kerjaan kita mereka lebih pintar dari kita. Kalau kita keras, mereka lebih keras daripada kita. Karena mereka memang berada pada emosi yang apa sekarang. Jadi kalau kita main tangan, mereka bisa membuat kita loh kalau untuk bapak-bapak. Mereka lebih kuat dari kita. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ketika anak ada yang bermasalah pada saat ini yang paling tepat kita gunakan adalah segitiga restitusi ini. Mungkin nanti saya bisa sharing lagi kepada Bapak Ibu apa yang kita masih banyak. Dan saya baru masih selesai modul 1 loh di CBT. Masih ada 5 modul lagi yang akan kita selesai. Memang capek menguras tenaga, pikiran dan waktu. Bahkan istri saya aja sampai bilang berhenti aja lah ya. Karena memang kadang sudah sampai jam 11 malam. Terus kalau aku tugas itu misalnya kan 11, 2, 3, 5, 3 gitu ya. Saya harus begadang sampai jam 12. Kalau besok waktu mau tugas sekarang bisa sampai jam 2 jam 3. Jadi memang, tapi serunya itu saya mendapatkan ilmu yang memang saya tidak pernah dapatkan di manapun. Karena kalau dulu yang berbeda tujuan orang masuk ke sekolah kan guru penggerak katanya mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas. Tidak. Kalau saya memang karena kebutuhan, karena kita adalah sekolah penggerak, belum ada guru penggerak, dan saya memotivasi teman-teman khususnya di SMA 19 Batam, ayo kita menggerak diri. Karena kuncinya selama kita mengajarkan tidak akan ada waktu berhenti untuk belajar. Selama status kita sebagai pengajar, jangan pernah berpikir kita tidak mau untuk belajar. Jadi salah satunya untuk mengupgrade diri pada saat ini ya dengan mengikuti beberapa program yang diadakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah pendidikan program guru penggerak. Padahal kita udah 2 tahun kedua ini untuk sekolah penggerak. Ilmunya, kalau struktur kurikulumnya memang didapatkan di sekolah. Kita dapatkannya di guru penggerak. Ya, Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, terima kasih. Oke, kita kasih aplaus ke Pak Junan atas materi. Selanjutnya